Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Tamara di kelas Abdullah bin Mas'ud. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 3 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita memiliki 2 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, setelah mempelajari materi pada hari ini, siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan sesuai teks yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menentukan nilai tempat bilangan hingga 10.000. Sudah kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Pada pembelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari 3 ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Masih ingat? Ya, yang pertama, ciri-cirinya yaitu membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Dan yang ketiga yaitu tumbuh. Pada hari ini, kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi ini. Bagaimana ya cara makhluk hidup berkembang biak? Apakah Ananda tahu? Baiklah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama. Pertama, manusia. Manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Hayo, siapa yang melahirkan kita? Yaps, benar. Yang melahirkan kita adalah ibu kita. Maka dari itu, pesan Umi, Ananda harus menjadi anak soleh dan soleha ya dengan patuh terhadap kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita telah banyak berjuang dan berkorban untuk kita dari sebelum kita lahir hingga sampai saat ini dan nanti. Berikutnya hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, itik, dan penyu. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anaknya, seperti singa, kerbau, dan rusa, atau seperti kucing yang Ananda pelihara. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga dapat berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Sedangkan secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia biasa melakukan setek atau cangkok. Nah, Umi mau bertanya, Ananda sudah melakukan praktikum menanam kacang hijau. Kacang hijau yang Ananda tanam termasuk berkembang biak secara alami atau secara buatan? Silakan jawab di kolom komentar ya. Berbicara soal berkembang biak, di awal pembahasan Umi telah menjelaskan bahwa tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Namun, kita sering mendengar berita tentang hewan tertentu yang jumlahnya tinggal sedikit saja. Contohnya, berita tentang keberadaan harimau Sumatera yang jumlahnya tinggal 1.515 ekor. Tinggal sedikit ya. 1.515 ekor. Berapa ya ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dari angka 1.515? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita belajar matematika mengenai nilai tempat bilangan sampai 4 angka. Pada bilangan 1.515 terdapat 4 angka. Angka yang pertama yaitu angka 1 termasuk dalam ribuan, kemudian angka 5 termasuk dalam ratusan, dan yang ketiga angka 1 termasuk dalam puluhan, dan angka yang terakhir yaitu angka 5 termasuk dalam satuan.
Kita ulangi, diingat ya, pada angka pertama termasuk dalam ribuan, pada angka kedua termasuk dalam ratusan, pada angka ketiga yaitu puluhan, dan angka yang terakhir merupakan satuan. Itulah nilai tempat dari masing-masing angka yang terdapat pada bilangan 1515. Nah, agar Ananda lebih memahaminya lagi, Ananda bisa lihat contoh mengenai nilai tempat pada halaman 20 di buku tematik 3A atau pada halaman 6 dan 7 di buku matematika. Baiklah, dua materi hari ini sudah kita bahas dan kita pelajari. Jika Ananda ingin bertanya, Ananda bisa menghubungi Umi melalui chat pribadi WhatsApp ya. Eits, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, Umi akan memberi tugas kepada Ananda. Tugasnya, yang pertama, silakan kerjakan bagian Ayo Jawab pada halaman 17 buku tematik 3A. Dan tugas yang kedua, silakan kerjakan bagian Ayo Berlatih 2 di halaman 8 buku Mengenal Matematika. Silakan dikerjakan dan kumpul tugasnya melalui chat pribadi WhatsApp juga ya. Umi tunggu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, anak soleh dan soleha.